lulusan SMA, aku kerja jadi apa? Ah, Selamat datang kembali di sini. Dan kali ini gue sedikit mau bahas mengenai ada beberapa keresahan di beberapa pihak. Yaitu kalau kita cuma lulusan SMA, terus gimana caranya kita bisa bersaing dengan mereka-mereka yang S1, S2, pengalaman bertahun-tahun gitu kan. Eh, gue sendiri juga ijazah terakhir gue SMA. Dan gue sempat kuliah, cuman gue drop out di semester akhir, yang artinya gue nggak punya ijazah S1 juga. Memang berdasarkan pengalaman ya, itu di beberapa kali gue ngelamar, yang manggil gue dengan ijazah SMA, cuman posisi-posisi ini ya, frontline di retail. Misal, kalau di retailnya kayak Alfamart, Indomart ya jadi kasir. Kalau kayak toko buku Gramedia Bookstore ya jadi, mereka sebutnya tuh apa ya, kayak semacam yang ngelayanin itu loh. Kalau misalnya kita datang ke Gramedia, nanti ada petugas-petugas yang bersihin bukunya, yang aktif selling ke kita, jualan gitu kan. Nah, posisi-posisi itu diisi dengan teman-teman kita yang lulusan SMA, termasuk gue pada saat itu. Gue pernah kerja di Gramedia buat kurang lebih 6 bulan, harusnya setahun, cuman 6 bulan gue udah resign gitu kan. Karena sebetulnya dari zaman kuliah itu gue sudah mulai merintis salah satu perusahaan kecil. Dulu masih CV dan sekarang juga masih CV bentuknya, cuman sekarang nambah aja gitu kan, nambah PT di bidang yang lain gitu. Nah, jadi poinnya apa? Kalau misalnya dulu kebanyakan orang berfokusnya adalah gimana caranya lulus cepat atau lulus tepat pada waktunya ya. Karena kalau SMA kan kayaknya nggak bisa dicepetin kecuali kalau akselerasi gitu. Gimana caranya lulus? Terus ijazah kita tuh laku untuk kerja di suatu perusahaan. Makanya banyak orang berbondong-bondong sekolah di sekolah tertentu yang namanya mungkin bagus, kuliah di kampus tertentu yang mungkin terkenal, dan image-nya adalah alumni sana tuh punya kualitas yang bagus atau punya nama yang bagus gitu kan. Itu kebanyakan dilakukan oleh sebagian besar orang yang mungkin ya backgroundnya sekolah adalah jalan satu-satunya buat kita menggapai masa depan gitu kan. Nggak salah sih, nggak ada yang salah. Cuman maksudnya gini, nggak semua orang bisa seberuntung itu gitu kan. Tidak semua orang yang tidak bisa kuliah adalah orang yang malas. Nggak. Mungkin ada kendala di biaya, mungkin aksesnya tidak seluas kita-kita atau teman-teman yang lainnya. Atau juga mungkin ya ada yang kayak gue udah coba buat kuliah tapi ternyata tengah jalan udah hampir finish. Ya mungkin gue belum bisa dapat ijazahnya karena satu dan lain hal, banyak hal lah pokoknya. Nah terus gimana nih kalau kita orang yang cuma sampai SMA nih, gitu kan? Gue sendiri gini, jadi secara secara di atas kertas gue ini ijazah terakhirnya adalah SMA. Yang mana kalau gue melamar kerja di posisi-posisi tertentu, minimal staff gitu ya. Sekarang itu udah minimal S1, gue nggak bisa. Beberapa kali gue ngelamar gue mentah. Bahkan gue pernah diketawain saat gue ngelamar kerja waktu itu, yang manggil salah satu perusahaan dari Korea Selatan, di negerinya para opa-opa. Gue diketawain kenapa? Jadi saat gue interview, gue bilang gue bisa berbahasa Inggris, gue bilang. Waktu-waktu komunikasi dengan klien foreigner dan segala, segala macamnya, gue bisa gitu. Terus dia cuman bilang kita nggak perlu itu, kita cuman perlu, waktu itu posisinya yang gue lamar adalah purchasing, bagian orang belanja. Cuman dia menambahkan lagi, tapi di sini nggak cuman purchase. Lu mesti bisa driving, bisa nyetir, bisa nganter barang. Karena sewaktu-waktu kita yang beli barang sendiri, kita yang nganter sendiri, dalam hati gue gila. eh Ya berarti bukan purchasing dong kalau kayak gitu ya, tapi orang yang memang harus kayak bisa gitu kan. Nggak salah, buat belajar itu nggak ada masalah. Walaupun mungkin sebagian orang mikir waktu perusahaannya pengen untung banyak gitu, karena ngerekrut satu posisi, digaji untuk satu posisi tapi ngerjain semuanya gitu. Tapi buat belajar itu nggak ada masalah, jadi kita tahu banyak jadinya kan. Nah terus gimana, dirubah fokusnya. Jadi gue dulu nggak tahu dapat ilham dari mana ya. Kadang-kadang gue tuh sering ngelamun dari zaman sekolah. Makanya beberapa teman gue saat sekolah dulu sering sering ngetawain gue kayak, lu ngapain apa-apa dibayangin gitu kan. Gue sering ngelamun soalnya.
Nah di saat ngelamun itu kadang terbesit di pikiran gue, kalau dari sekarang gue fokusnya tentang A, mungkin di masa yang akan datang yang terkait dengan itu yang akan gue dapat gitu kan. Tapi kalau gue fokus tentang B, ya si hal B itulah yang bakal gue dapat di masa yang akan datang. Artinya apa yang kita lakuin sekarang mungkin berdampaknya nanti yang ngejauh-jauh dari apa yang kita pikirin. Itu pemikiran gue saat SMA, bahkan SMP waktu itu. Nah dari situ gue mikir, saat kita lepas dari dunia sekolah, yang dibutuhin tuh apa sih? Dari beberapa buku yang gue baca saat itu, gue sebetulnya tidak suka baca buku, tapi terkait self improvement kadang gue maksa-maksain baca gitu kan. Ini dari buku yang gue baca, dari video yang gue tonton, dan beberapa orang yang gue ajak ngobrol, yang tentunya lebih lebih tua dan lebih dewasa gitu ya. Biasanya bapak-bapak tuh kalau ngobrol masalah kayak gitu. Yang dibutuhin tuh apa? Ternyata jawaban dari mereka adalah soft skill. Soft skill lo apa? Lu bisa apa? Gue saat itu bingung kan, soft skill tuh yang kayak gimana ya? Gue tuh harus bisa apa ya? Karena saat gue sekolah, gue ditanamkan untuk gue harus bisa matematika, gue harus bisa fisika. Kalau olahraga gue bagus tapi fisika gue jelek, gue dianggap bodoh gitu kan. Itu yang gue dapat semuanya. Jadi gue bingung gitu. Jadi dari sekolah zaman SD, SMP, SMA sampai kelas 2 lah ya. Secara akademik gue masih tergolong bagus gitu ya. Bukan membanggakan diri tapi sampai kelas 2 SMA gue masih ngejar akademik. Karena apa? Gue pikir dengan akademik gue bisa menggapai semuanya gitu. Sampai kelas 2 SMA itu gue nggak lepas dari peringkat 3 besar. SD, SMP, SMA. Beberapa kali pindah sekolah dan di setiap sekolah itu masih di 3 besar gitu. Tapi begitu gue kelas 3 SMA banyak buku yang gue baca mengenai kehidupan setelah sekolah gitu kan. Persiapan lah intinya. Yang gue dapat itu bukan itu ternyata. Bukan akademik gue yang nanti bakal nolongin gue di masa yang akan datang. Tapi ya soft skill kita mungkin kita bernegosiasi, kita komunikasi dengan orang lain. Setelah itu mungkin etika dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari situlah gue mulai mulai berubah total gitu. Jadi kelas 3 SMA tuh gue udah gak peduli lagi akademik. Makanya banyak teman-teman gue yang kayak heran, lu kok nggak kayak dulu, lu kok nggak gini, lu kok nggak gini gitu. Cuman gue kayak ya sudah, buat apa gitu kan. Kalau memang nilai gue jelek ya udah gue mampunya segitu. Gue udah mulai kayak gitu tuh. Sampai akhirnya akademik gue ambles ambles amblesnya. Ya masih 10 besar cuman ya udah kayak jomplang banget lah dibandingin sebelum-sebelumnya gitu kan. Ada beberapa guru pun yang komplain tentang hal itu gitu. Dan gue nggak menyesal gitu, nilai gue anjlok ambles tuh gue nggak ada penyesalan karena gue saat itu sadar bukan ini yang nolong gue gitu. Ya, akhirnya gue belajarnya kayak gimana, eh awalnya di zaman SMP itu gue diceburin ke OSIS yang saat itu gue pikir ngapain sih kacungnya sekolah gitu kan, apa-apa bantuin programnya sekolah lah jadi tukang bersih-bersih segala macem lah. Oke, akhirnya gue laluin tanpa gue dapet poin apa-apa, gue belum sadar. SMA gue masuk lagi tanpa disengaja, lagi-lagi bukan gue yang mengajukan diri gue mau jadi anggota OSIS gitu, enggak. Tapi gue ditarik diseret, uh, ikut pemilihan terpilih lah jadi wakil ketua. SMP SMA jadi wakil ketua OSIS dulu tuh, nggak jadi ketua ketua tapi wakil doang karena niatnya nggak pengen gitu awalnya kan. Nah dari situ, di situ gue tahu gimana caranya terlibat dalam suatu event. Ya kayak event organizer OSIS itu kan sering jadi panitia gitu ya. Saat lulus kerja itu kepake banget gimana caranya ngelola acara gitu, gimana caranya ngelola tim. Di situ dipakai banget tuh. Terus masalah anggaran juga karena yang namanya ngelola acara pasti kaitannya sama anggaran gitu, dan juga sama ngatur kepala-kepala anggota tim itu yang jadi anggota panitia. Itu awal mulanya. Yang kemudian gue sadarin bahwa hampir semua proses bisnis itu mirip-mirip polanya. Mau event organizer, mau kita kontraktor, mau kita supplier, trader segala macam, polanya mirip-mirip. Itulah yang akhirnya sekarang bikin gue, oke gue terjun ke dunia usaha. Jatuh bangunnya itu relatif lah. Cuman intinya adalah awalnya dari situ. Sehingga saat gue sekolah, yang gue lakuin itu apa? Gue memperdalam ilmu masalah self improvement. Gue baca-baca buku masalah manajemen sumber daya manusia gitu ya. Jadi tapi itu bahasanya terlalu baku. Cuman intinya gimana cara kita ngelola tim, gimana cara kita komunikasi, gimana cara kita negosiasi. Itu kan skill-skill yang nggak kelihatan gitu kan. Gimana caranya kita bisa tahu kalau kita bisa negosiasi sama orang. Gimana caranya kita bisa tahu kalau kita bisa ngatur orang. Itu kan nggak kelihatan. Memang skill gue mungkin nggak sejago itu. Tapi setidaknya awal mulanya datangnya dari situ. Nah terus selanjutnya gimana? Saat gue lulus SMA, waktu itu
menjelang lulus itu temen gue udah pada sibuk buat gimana caranya masuk sekolah negeri gitu kan, ikut tes ini tes itu segala macam, SBM dulu namanya masih SNMPTN, SBMPTN dan semacamnya lah. Sekarang gue lupa namanya apa yang baru-baru ini, udah berubah lagi. Nah, gue saat itu nggak ikutan sama sekali. Bahkan ada beberapa guru yang tahu gue perkembangannya dari zaman awal sekolah, kelas 1 SMA gitu sampai kelas 3, dia nanya, lu nggak ikutan, kenapa kamu nggak ikutan gitu. Ya gue terus terang jawab, gue mau kerja. Gue digetawain lah, ya kenapa mau kerja, kenapa nggak fokus kuliah gitu kan. Saat itu gue bilang, ya gue tulang punggung keluarga, orang tua gue udah nggak sehat, gue tulang punggung, gue mau kuliah, tapi gue harus biayain kuliah dengan biaya gue sendiri. Akhirnya apa ya, gue kuliah sambil kerja. Itu gue diketawain abis dan kayak pada akhirnya jadi bahan omongan gitu ya. Ya gue terima itu nggak masalah gitu, karena gue tahu arahnya gue mau kemana nih, tujuan gue gitu. Akhirnya gue kuliah di kampus kecil sambil kerja, jadi udah kampusnya nggak terkenal, sambil kerja dan gak lulus lagi kan. Cuman gue nggak ada penyesalan sama sekali dari semua proses itu, karena sambil kerja itu dan gue ngambil jurusan waktu itu ekonomi. Ekonomi itu jurusan yang paling tidak favorit. Jadi lalu suram lu ngambil ekonomi, lalu banyak saingan, oh lulusannya banyak banget, ya pasti kayak gitu komentarnya. Gue ngambil ekonomi kenapa? Karena gue kerja dan mata kuliah gue yang bisa gue praktekin itu saat itu ada semua di situ. Contoh masuk dunia kerja, accounting kepake sama gue, walaupun gue bukan posisi accounting ya, karena gue masuk perusahaan kecil, semua harus bisa kita pegang, semua kita harus tahu gitu. Terus kemudian manajemen SDM, keuangan, segala macam itu pada akhirnya gue dapet di kampus bahannya, gue praktekin di dunia kerja. Apakah semua berjalan mulus? Tidak, tapi ada yang nyangkut gitu kan. Terutama yang paling kerasa adalah accounting. Itu kepake banget sampai sekarang. Walaupun gue bukan posisi accounting saat gue kerja, dan sampai sekarang pun juga gue bukan seorang akuntan. Tapi itu jadi modal gue saat gue bangun usaha. Ya minimal kita bisa baca laporan keuangan, minimal kita ngerti soal pajak juga gitu kan. Di situ. Nah, inilah beberapa hal yang membawa gue akhirnya gue bisa bangun perusahaan sendiri. Terus gue juga, kalaupun harus kerja dengan perusahaan lain, gue bisa lakukan dengan cara freelance. Jadi misalnya ada satu perusahaan butuh accounting, butuh staff buat ngurus pajak, gue masuk di situ. Tapi gue nggak jadi karyawannya, gue freelance. Karena apa? Usaha gue yang ini nggak bisa ditinggalin gitu kan. Dan di situ kan kalau orang lihatnya nggak mungkin lah, mana mana mau perusahaan ngerekrut karyawan kayak gitu gitu kan. Tapi kenyataannya bisa berjalan. Gimana caranya? Kan ada komunikasi antara kita dengan si owner perusahaan gitu kan. Ada negosiasi di situ, pada akhirnya ada deal-dealan win-win yang oke, gue mau kayak gini, oke lu nggak apa-apa freelance, datang sebulan sekali ke kantor atau seminggu sekali, cuman penghasilannya segini ya, gue nggak bisa full seperti karyawan pada umumnya gitu kan, nggak bisa full UMR. Nggak ada masalah. Misal UMR sekarang berapa, 5 juta taruh misalnya, kita freelance di satu perusahaan dapetnya cuma digaji 1 juta. Dari sisi perusahaan cost ini murah banget gitu, karena cuma gaji 1 juta, pekerjaan bisa dipegang. Tapi dari sisi kita, waktu kita ini banyak banget. Kita digaji dari satu perusahaan 1 juta. Terus kita bisa ke perusahaan yang lain sama 1 juta lagi, 2 juta. Dapat 5 perusahaan, 5 juta, sama dengan UMR. Tapi waktunya kita bisa punya waktu lebih luas. Punya waktu lebih panjang buat ngelakuin hal yang lain gitu kan. Misalnya kalau yang berkeluarga ya punya waktu lebih lama sama keluarga, yang mungkin punya usaha lain bisa punya waktu lebih luas untuk ngurus usahanya juga gitu. Jadi begitu. Buat di antara kita yang mungkin ada yang cuman bekalnya ijazah SMA, ya nggak usah miris gitu ya. Untuk bisa melakukan hal yang gue lakuin ini masih banyak waktu gitu. Kalau yang nonton video ini kebetulan adalah yang masih sekolah, ya syukur, berarti persiapannya masih panjang. Tapi buat yang menjelang usia 20, menjelang usia 23, 25, eh belajar itu sekarang caranya udah banyak banget gitu ya. Kita buka YouTube aja bisa belajar banyak hal. Dan ini bisa dilakuin. Dan paling itu aja yang bisa gue share buat teman-teman yang mungkin baru lulusan SMA, atau baru mau lulus SMA, atau baru masih kuliah gitu ya. Nggak perlu bingung, nggak perlu risau. Aduh, gue kayak gimana nanti ya? Gue harus kerja kemana gitu ya? Yang penting adalah kita bekelin diri kita dengan skill dulu nih. Kalau udah punya skill, nanti kita bisa ngarahin kok. Kita mau kerja kemana dengan sistem yang kayak gimana gitu kan. Dan jika ada pertanyaan, kalau misalnya ada yang bisa share segala macam, share aja. Nanti mungkin gue bisa bikin pembahasan di video berikutnya. Gitu ya. Sekian dari gue.
Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.